semoga kalau udah datang nanti salaman ya berarti benar kan, kalau nggak tahu. Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? Indonesia? How? What do you mean? How with elkaar gesproken hadden tot nu toe. Heb je misschien in die tijd contact mee bezig geweest? Ik ben er niet mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik had al aangegeven, wat ook het Indonesische verhaal, zeg maar. Dat is ook nog iets... Media Belanda bongkar, Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Tidak hanya Kevin Dix yang baru-baru ini menjadi perhatian di dunia sepak bola. Voetbal Primeur, sebuah media Belanda, juga menampilkan nama lain yang dikabarkan sedang dinaturalisasi untuk membantu timnas Indonesia. Ini adalah Jairo Riedewald, mantan pemain Ajax yang sekarang bermain untuk Royal Antwerp. Akankah Jairo Riedewald menjadi penguat berikutnya bagi Merah Putih? Tulis Voetbal Primeur dalam laman resminya. Dilaporkan bahwa Jairo Riedewald sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim Garuda. Dalam siniar yang diulas oleh Voetbal Primeur, Denny van Laar mengkonfirmasi bahwa Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Van Laar juga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses ini. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, ujarnya. Dilansir dari Voetbal Primeur, Riedewald memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Posisi idealnya disebut sebagai gelandang bertahan, atau yang biasa disebut sebagai angka 6. Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6, tulis media tersebut, mengacu pada peran Riedewald sebagai pengatur tempo permainan yang handal dan memiliki kemampuan bertahan yang solid. Riedewald diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah, sesuatu yang sangat penting bagi timnas Indonesia jika ingin bermain di tingkat internasional. Nama-nama terkenal seperti Mees Hilgers, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Eliano Reijers, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangoen sebelumnya telah resmi bergabung dengan skuad Garuda. Selain Dix, pemain seperti Mees Hilgers, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Eliano Reijers, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangoen juga memilih berkarir internasional bersama Indonesia, ujar Voetbal Primeur. Kalau dari Veelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda, dia juga punya media podcast yang besar di sana. Dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI. PSSI buka suara untuk menyikapi mantan kiper Inter Milan berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi, yang saat ini sedang dibicarakan sebagian warganet tanah air. Baru-baru ini, Emil Audero mencantumkan emoji bendera Indonesia di profil Instagram pribadinya. Dalam beberapa waktu kebelakang, Indonesia sedang gencar melakukan naturalisasi terhadap pesepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia. Emil Audero sendiri memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ayah, Edi Mulyadi. Kiper Inter Milan itu tercatat lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Melihat hal tersebut, PSSI turut merespons dan menyatakan belum ada rencana terkait naturalisasi Emil Audero. Erik beberapa kali kedapatan bertemu dengan mantan penjaga gawang Juventus tersebut. Meski begitu, Erik menyebut dirinya tak pernah membahas perihal naturalisasi dengan Emil, terbaru Emil sedang menunggu konfirmasi dari Erick Thohir. Sebetulnya kami belum membicarakan itu, naturalisasi, Red. Padahal kami sudah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya, Emil Audero, ucap Erik dilansir Tutto Mercato. Namun, Erik menyebut tak menutup pintu jika Emil memiliki keinginan bergabung dengan timnas Indonesia, jika dia percaya program kami, tentu bisa dibicarakan lebih lanjut, lanjut Erik. Emil Audero merupakan penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini, kiper berusia 27 tahun itu membela klub Serie A, Como FC. Ayah Emil, yakni Edi Mulyadi berasal dari Indonesia, sedangkan sang ibu, Antonella Audero dari Italia.
Ditanya soal timnas Indonesia, Emil Audero, mari kita lihat bulan Maret. Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan setelah menjawab pertanyaan mengenai ketertarikan membela timnas Indonesia. Pasalnya, ia seperti memberi kode keras, nama Emil Audero terus mencuat sebagai salah satu pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Apalagi, sang ayah, Edi Mulyadi, adalah WNI sehingga tak perlu penelurusan jejak keturunan, namun, hingga kini Audero tak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu membuat seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo menanyakan komitmen kiper Como 1907 tersebut soal timnas Indonesia. Apa kabar? Tanya Agam membuka obrolan, seperti unggahan di akun Instagram Agam Aprilo 14. Baik, jawab Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kata Agam. Maksudnya apa? Kata Audero seraya balik bertanya, perbincangan dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Sudah, tegas Agam. Ya, sudah, bicara. Mari kita lihat saja. Semoga, tanda kiper berusia 27 tahun tersebut. Jawaban itu tentu disambut positif oleh warganet. Mereka berharap Audero segera memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Sebab, kiper berdarah Italia itu sudah malang melintang di kancah sepak bola negeri pizza. Belum lagi, Audero merupakan jebolan Akademi Juventus dan sempat memperkuat Inter Milan saat menjadi juara Liga Italia 2023 hingga 2024. Dele Alli Arts akui tidak akan tolak tawaran naturalisasi Indonesia. Saya terbuka untuk itu. PSSI terus aktif mengeksplorasi potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat timnas Indonesia, dan salah satu nama terbaru yang mencuat adalah Dele Alli Arts, bek muda berbakat dari klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Dele Alli Arts merupakan pemain dengan posisi bek tengah atau bek kanan, yang membuatnya menjadi pilihan fleksibel untuk mengisi kebutuhan timnas Indonesia. Ia saat ini membela NEC Nijmegen dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim utama. Meski harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain di klub yang cukup besar seperti NEC, Dele Alli terus menunjukkan potensi untuk berkembang. Dalam wawancara terbaru, Dele Alli secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk menerima tawaran bermain dengan timnas Indonesia. Ia mengakui besarnya dukungan dari supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran dari Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujar Dele Alli. Posisi bek kanan timnas Indonesia saat ini masih terbilang rapuh, dengan hanya Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sebagai pilihan utama. Kehadiran Dele Alli Arts sebagai pelapis atau bahkan pesaing di posisi tersebut dapat memberikan kedalaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Posisi bek kanan sangat krusial untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun serangan dari sisi sayap. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Dele Alli memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya semakin aktif memanfaatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Jika proses naturalisasi Dele Alli Arts berjalan lancar, ia berpeluang memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025, bersamaan dengan debut striker FC Utrecht yang juga tengah diurus. Kehadiran Dele Alli Arts dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Keterbukaannya terhadap tawaran naturalisasi menjadi angin segar bagi skuad Garuda, yang tengah bersiap menghadapi laga-laga penting di masa depan. Kini, tinggal menunggu langkah lebih lanjut dari PSSI untuk memastikan proses ini dapat berjalan dengan lancar. Jordi Wehrman ngaku sudah jalani proses naturalisasi, ingin bela timnas Indonesia lawan Australia. Gelandang Madura United, Jordi Wehrman, berharap bisa membela timnas Indonesia mulai tahun depan. Ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi lantaran neneknya lahir di Indonesia. Sudah ada kontak dengan PSSI, ya ujar Wehrman dilansir dari media Belanda, Voetbal Primeur. Wehrman menceritakan miskomunikasi yang terjadi pada 2 tahun lalu.
Singkat cerita, ia didekati oleh PSSI zaman Muhammad Iriawan untuk dinaturalisasi. Beberapa tahun lalu, ada kesalahpahaman besar. Saya adalah salah satu pemain generasi baru yang ditanya pertama kali. Jika tahu Weherman, kala itu, PSSI mulai gencar menaturalisasi pemain keturunan. Weherman sedang bermain untuk FC Luzern di Swiss sebelum pada awal musim ini terdampar ke Madura United. Tapi saat itu, aturannya kurang jelas. Kamu tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi, saya ingin tahu dulu bagaimana prosesnya. Karena paspor Belanda saya punya konsekuensi, diucap Weherman. Ketika itu, saya menyatakan bahwa saya merasa terhormat, tetapi ingin kejelasan. Sayangnya, mereka salah paham dan menganggap itu penghinaan. Itu sama sekali bukan maksud saya. Selanjutnya, Weherman ingin sekali membela timnas Indonesia. FIFA Matchday Maret 2025 menjadi targetnya debut dengan skuad Garuda. Itu akan sangat indah. Saya percaya saya bisa memberikan kontribusi. Ini adalah tim yang hebat, itu tutur Weherman. Saya ingin mewakili negara ini dan berjuang untuk Indonesia, imbuhnya. Pemain yang telah mencetak 9 gol dan 4 assist dari 16 penampilan di Eerste Divisie 2024 hingga 2025, Liga 2 Belanda, itu memilih FC Utrecht sebagai calon klub selanjutnya. Untuk mendapatkan Miliano Jonathans pada Januari 2025, FC Utrecht kabarnya harus merogoh kocek hingga 600.000 euro atau setara 10 miliar rupiah. FC Utrecht akan mendatangkan Miliano Jonathans. Winger 20 tahun ini telah meninggalkan kesan luar biasa musim ini lewat kecepatan dan gol-gol yang dibuat, sehingga banyak klub yang meminatinya, tulis Voetbal Premier di akun Instagramnya. Voetbal Premier, FC Utrecht berada di pole position untuk mendapatkan Miliano Jonathans. Langkah yang tepat mendapatkan permata Liga 2 Belanda ini, tanya Voetbal Premier. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kehadiran Miliano Jonathans membuat calon penyerang timnas Indonesia, Ola Romeni, semakin sulit mendapatkan menit tampil di FC Utrecht? Secara posisi bermain, baik Miliano Jonathans dan Ola Romeni sama-sama mentas sebagai winger kanan. Ola Romeni sempat menjadi starter di 9 pekan awal Eredivisie 2024 hingga 2025 dengan koleksi 2 gol. Namun, memasuki pekan ke-10 Ola Romeni harus rela main dari bangku cadangan. Dalam 7 pekan setelahnya, Ola Romeni main 5 kali dan semuanya dilalui dari bangku cadangan. Terbaru, pesepak bola 24 tahun ini bermain 36 menit saat FC Utrecht menang 3-1 atas Almere City di pekan ke-15 Eredivisie 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu. Karena itu, Ola Romeni mesti meningkatkan kemampuannya. Jika kesulitan bersaing di winger kanan, Ola Romeni bisa meningkatkan ketajaman mencetak gol untuk menggeser penyerang andalan FC Utrecht, David Min. Proses naturalisasi penyerang FC Utrecht Ola Romeni untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia masih berjalan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan hal tersebut dan menjelaskan bahwa saat ini proses tersebut menunggu reses DPR RI yang sedang berlangsung. DPR sedang reses hingga 20 Januari 2025, jadi kita masih harus menunggu proses tersebut selesai, kata Arya kepada media beberapa waktu lalu seperti dikutip di Jakarta. Selama masa reses, kata Arya, anggota DPR RI melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa pihaknya belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait naturalisasi Ola Romeni. Menanggapi hal itu, Arya Sinulinga mengatakan, ada yang perlu kami siapkan. Saat ditanya apakah berkas untuk naturalisasi Ola Romeni masih belum lengkap, Arya hanya menjawab singkat, adalah, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Proses naturalisasi Ola Romeni diperkirakan akan selesai pada tahun 2025, dan ia diproyeksikan dapat debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora sebut PSSI belum mengajukan naturalisasi Ola Romeni untuk membela timnas Indonesia sejak kedatangan Ola Romeni di Jakarta hampir sebulan yang lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo belum menerima pengajuan untuk proses naturalisasi pemain tersebut.
Proses ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat potensi Ula Romeni untuk memperkuat tim nasional. Dito Aryo Tejo diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai langkah selanjutnya terkait pengajuan naturalisasi ini. Sejak kedatangan Ula Romeni di Jakarta hampir sebulan yang lalu, proses naturalisasinya masih belum mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Hingga saat ini, pengajuan resmi untuk naturalisasi Romeni belum diterima oleh pihak Menpora. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, belum melakukan permohonan resmi untuk memproses naturalisasi pemain asal Belanda ini. Meskipun Romeni telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia, langkah resmi dari PSSI masih dinantikan. Ula Romeni tiba di Indonesia pada pertengahan November 2024 dan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses naturalisasi, meskipun belum ada tindak lanjut resmi dari PSSI. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan, "Saya masih menunggu PSSI. Sampai sekarang, mereka belum mengajukan permohonan resmi, jadi kita tunggu saja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses selanjutnya tergantung pada langkah PSSI untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan demikian, perkembangan terkait naturalisasi Ula Romeni masih menunggu kepastian dari PSSI agar dapat segera diproses. Informasi lebih lanjut akan terus diperbarui seiring dengan kemajuan situasi ini. Pada 15 November 2024, Romeni menyaksikan secara langsung pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang, di mana Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4. Meskipun hasil tersebut cukup mengecewakan, Romeni tetap menunjukkan keyakinan untuk dinaturalisasi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Erick Thohir, selaku pengurus tim, mengungkapkan bahwa Romeni tetap optimis meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan. Setelah pertandingan, saya bertanya kepadanya. "Kita kalah 0-4, apakah kamu yakin?" ujar Erick Thohir. Romeni menjawab dengan tegas, "Saya yakin, saya akan bisa membawa perubahan bagi Timnas Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana semua komposisi tim bisa berjalan dengan baik." Erick Thohir juga menambahkan, "Saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jika Romeni bergabung pada Maret 2025, dia akan menjadi bagian penting yang selama ini hilang dalam tim." Hal ini menunjukkan harapan besar akan kontribusi Romeni bagi masa depan Timnas Indonesia. Selama musim ini, Romeni tampil sebanyak 12 kali di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Meskipun baru mencetak 2 gol tanpa assist, ia juga telah menerima 2 kartu kuning. Penampilan ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut jika ia bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan keyakinan dan harapan yang mengemuka, langkah Romeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Pemain Go Ahead Eagles, Dean James, mengaku dirinya tertarik dan terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Dean James menyebut bahwa membela Timnas Indonesia seperti mimpi baginya, sehingga ia siap jika dinaturalisasi demi berseragam merah putih. Sayangnya, niatnya untuk membela Timnas Indonesia belum mendapat sambutan dari Federasi Sepak Bola Tanah Air, PSSI. "Nenek saya lahir di sana, Surabaya, ya PSSI belum menghubungi saya," kata Dean James. "Ya saya terbuka untuk itu, membela Indonesia. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi," jawabnya soal potensi berseragam merah putih. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian mengaku kenal dengan beberapa pemain Indonesia yang bermain di Belanda, meski tak terbilang akrab. "Saya kenal beberapa pemain yang bermain di Belanda, tidak secara pribadi tapi saya tahu mereka," dilanjut jebolan FC Volendam itu. Menurut Dean James, para pemain Indonesia di Belanda itu membuat tim Garuda saat ini menjadi semakin kuat dan makin disegani. Sekadar informasi, Dean James saat ini bermain bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie dan berposisi sebagai bek kiri. Meski kerap tampil sebagai bek kiri, Dean James bisa dimainkan sebagai bek kanan, wing bek kiri, dan winger kanan maupun kiri. Meski minat bela Timnas Indonesia, pemain keturunan bernama Dean James membantai Kelvin Verdong 5-0 di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Momen itu terjadi ketika klub Dean James, Go Ahead Eagles,
menjamu tim Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, di pekan ke-15 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dalam laga tersebut, baik Dean James dan Kelvin Verdonk sama-sama mentas sebagai fullback kiri dalam pola 4-2-3-1. Namun, Dean James bermain lebih baik. Terbukti, pesepak bola 24 tahun ini mencetak 1 gol via tendangan bebas di menit 58. Gol ini sekaligus memastikan Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen. Hasil ini tentunya membuat Kelvin Verdonk sakit hati. Terlebih, wingback kiri timnas Indonesia ini baru saja masuk tim terbaik Liga Belanda 2024 hingga 2025 bulan November 2024. Kami datang ke sini dengan percaya diri, tapi kemudian Anda dengan cepat tertinggal 3-0. Lalu semuanya mengalir begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa seperti itu. Itu sangat buruk, kata Kelvin Verdonk. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoet Balzone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024, belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoet Balzone di Instagram, Kamis, 21 November 2024. Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya berpulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Nanti pas akhir musim, baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitat data Transfermarkt, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu,